Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para ikhwan sekalian, para koordinator, musyrifin dan musyrifat dan para admin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan yang ke-40 dari pembahasan kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah kalian seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Pada halaman yang selanjutnya, beliau akan menyebutkan untuk kita beberapa kaidah di dalam manhaj salafin. Ba'dul qawaidi fil manhaj salafi. Beberapa kaidah di dalam manhaj salaf. Awalan, qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pertama adalah tentang kaidah di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada kaidah yang harus kita pegang, dan ini adalah di antara kaidah-kaidah manhaj salaf. Al-muradu bil ma'ruf jami'ut ta'at wa 'azamu dzalika ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwah wa ya'ti ba'da dhalika sairut ta'at min wajibatin wa mustahabbat. Ini maksud dengan yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa ini maksud dengan yang ma'ruf? Seluruh ketaatan, dan yang paling besar tentunya adalah beribadah kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian setelahnya datang baru setelah itu seluruh ketaatan-ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka ini yang dimaksud dengan kebaikan atau ma'ruf. Wal munkaru huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu fa jami'ul ma'asi wal bid'ah munkarun wa 'azamul munkar asyirku billahi azza wa jalla. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka seluruh maksiat dan juga bid'ah itu adalah kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al-ummah wujuban kifaiyan, itu harusnya ya, atau wajibun kifaiyun la 'ainiyun. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin wa idza lam yaqum bihi ahadun athima al-jami'. Beramar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya adalah wajib atas umat ini. Tapi wajibnya adalah wajib kifayah, bukan wajib yang ain. Kalau sebagian sudah melakukan, maka ini sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi dan hilang dan terangkat dosa dari yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka semuanya menjadi berdosa. Kalau sudah ada yang tidak ada yang melakukan, maka semuanya menjadi berdosa. Sebuah daerah tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar, seorang pun dari mereka, maka mereka telah melakukan dosa semuanya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beramar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah kewajiban yang kifayah. Karena Allah mengatakan, hendaklah ada segolongan di antara kalian. Berarti kalau sudah ada sebagian yang beramar ma'ruf nahi munkar, itu sudah cukup. Tapi seandainya lebih dari itu, ada memang orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, tapi kita ingin tatawu'an, ya maka ini tentunya adalah amal yang baik. Kita ingin melakukan sesuatu yang sunnah, dan kita ingin berperan dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka ini adalah tentu sesuatu yang baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar
فينبغي أن يكون عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka hendaklah dia menjadi orang yang alim. Orang yang alim, yaitu orang yang tahu, mengetahui, mengilmi apa yang dia perintahkan, mengetahui apa yang dia larang. Bagaimana orang yang beramar ma'ruf nahi munkar sementara dia jahil, tidak mengetahui apa yang dia perintahkan dan tidak mengetahui apa yang dia larang. Dia harus belajar dulu, yakin bahwasanya itu adalah kebaikan dan yakin itu adalah sebuah kemungkaran. Sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar, berilmu dulu. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus lemah lembut, rafiqan, lemah lembut di dalam apa yang dia perintahkan, berlemah lembut di dalam apa yang dia larang. Ini ketika beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus melakukannya demikian. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syana. Ya, kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, dan tidak dihilangkan dari sesuatu kecuali dia akan memperjelek. Kemudian beliau mengatakan haliman, hendaklah dia menjadi orang yang sabar, yaitu tidak mudah marah ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika memerintahkan tidak mudah marah ketika orang yang diajak untuk melakukan kebaikan dia tidak mendengar dan tidak melaksanakan apa yang diinginkan, maka ini tidak menjadikan dia marah dan tidak bersabar, tapi terus dia berusaha dan menyampaikan meskipun mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Karena sekedar kita menyampaikan ayyuhal ikhwah, ini kita mendapatkan pahala meskipun orang yang di depan kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan. Kalau mereka mengamalkan, tambah pahalanya. Sebagaimana dalam hadis, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia. Tidak berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Taib. Kemudian kita juga harus halim ketika kita melarang dari kemungkaran. Kita melihat sesuatu yang mungkar di depan kita, kita larang, justru dia malah mengejek kita, justru malah dia mengancam kita dan seterusnya, padahal kita ingin kebaikan untuk beliau. Maka seorang harus bersabar. Dan ini adalah ketika, itu setelah amar ma'ruf nahi munkar, harus bersabar menerima akibat dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang beramar ma'ruf nahi munkar ini ada akibatnya. Kadang seorang dicela, dikucilkan dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimus shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Menunjukkan ya seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar terkadang dia tertimpa sesuatu, ada ujian bagi beliau. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu qabla al-amri wal rifqu ma'al amri wal hilmu ma'al amr. Wal hilmu ma'al amr. Maka ilmu itu adalah diperlukan sebelum kita memerintahkan. Ar-rifqu, kelemah lembutan, dilakukan ketika kita memerintahkan. Wal hilmu, dan hilmu, kesabaran, tidak mudah marah, ini dilakukan. Di sini tertulis ma'al amr, ya, mungkin maksudnya adalah ba'dal amr, yaitu setelah kita beramar ma'ruf nahi munkar kita harus sabar. Fa in lam yakun 'aliman lam yakun lahu an yaqifa ma laysa lahu bi ilm. Wa in kana 'aliman wa lam yakun rafiqan kana qat tabib alladhi la rifqa fihi fa yaghlab 'ala al-marid fala yuqbalu minhu wa al-mu'addab al-ghalidh alladhi la yuqbalu minhu
al-mu'addib al-ghalidh alladhi la yaqbalu minhu al-waladu wa qad qala ta'ala li Musa wa Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berarti bacanya wal mu'addibil ghalidh alladzi la yaqbalu minhu al-walad. Beliau mengatakan, maka kalau dia bukan orang yang alim, maka dia tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Ya. Kalau dia adalah seorang yang alim, tapi dia bukan orang yang lemah lembut, maka ini seperti seorang dokter yang dia tidak punya kelemah lembutan, sehingga dia kasar kepada orang yang sakit. Nah, orang yang sakitnya nggak terima dengannya demikian. Harusnya seorang dokter adalah lemah lembut kepada orang yang sakit, ya, menampakkan kasih sayang, begitu. Atau dia seperti seorang muaddib, itu orang yang seorang murabbi, seorang muaddib yang mengajarkan adab kepada anak, tapi dia adalah orang yang ghalidh, itu orang yang kasar, maka anak tidak akan menerima yang demikian. Ya, demikian pula orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, harusnya dia berlemah lembut sebagaimana seorang dokter lemah lembut terhadap pasien, seorang muaddib lemah lembut terhadap seorang anak. Padahal Allah SWT mengatakan kepada Musa dan Harun, yang artinya hendaklah kalian berdua berkata kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Semoga dia ingat atau semoga dia takut itu kepada Allah. Thumma man amara aw naha fala budda ay yu'dha fil 'adah. Kemudian orang yang memerintahkan, orang yang melarang, maka biasanya dia akan disakiti. Fa 'alaihi ay yasbira wa yahlim. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hendaklah dia bersabar, ya, karena ya bersabar dan juga hilm, yaitu tidak mudah marah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, hendaklah engkau beramar ma'ruf nahi munkar wahai anakku, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, sungguhnya demikian adalah termasuk azam, ya, termasuk tekad yang kuat. Baik. Kemudian waqala aidan, dan beliau juga mengatakan, yaitu Syekhul Islam, wal wajibu 'alal amr 'alal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ay yakuna amruhu wa nahyuhu lillah wa qasduhu ta'atullah wa ay yakuna wa ay yakuna maqsuduhu salahal ma'mur wa iqamatul hujjati 'alayhi wa alla yakuna maqsuduhu talab ar-ri'asah li nafsihi wa ta'ifatihi wa tanaqqusi ghairihi wa tanaqqusa ghairihi. Yang wajib, kata Syekhul Islam, bagi orang yang sedang beramar ma'ruf nahi munkar adalah hendaklah perintahnya dan larangannya itu lillah, bukan karena yang lain. Maksudnya adalah ingin taat kepada Allah, ya, ingin supaya yang diperintahkan itu menjadi yang baik, menjadi baik, ingin menegakkan hujah atasnya, dan bukan maksudnya ingin mengharapkan kedudukan untuk dirinya supaya dianggap orang yang alim, orang yang senang beramar ma'ruf nahi munkar, atau untuk kelompoknya, atau ingin menghinakan orang lain. Karena ada sebagian orang amar ma'ruf nahi munkar tapi tujuannya adalah ini ingin tanakus, yaitu ingin menghinakan orang lain. Bukan itu maksud dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingin taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Wa asluddin ay yakuna al-hubbu lillah wal bughdhu lillah wal muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal ibadatu lillah wal isti'anatu billah wal khawfu min Allah wal raja' min Allah wal 'ata' lillah wal man'u lillah, wa hadha innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi amruhu amrullah wa nahyullah wa mu'adatuhu mu'adatullah wa ta'atuhu ta'atullah wa ma'siyatuhu ma'siyatullah. Intaha min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ikhtisar. Maka pokok dari agama ini hendaklah cinta kita adalah karena Allah, benci kita adalah karena Allah, loyalitas kita adalah karena Allah, kita memusuhi juga karena Allah, dan beribadah hanya untuk Allah, isti'anah hanya kepada Allah saja, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, memberi karena Allah, dan mencegah juga karena Allah. Berarti kita dalam dakwah pun juga karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini
Dengan cara, semua ini adalah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena perintah beliau adalah perintah Allah dan larangan beliau adalah larangan Allah, dan memusuhi beliau sama saja dengan memusuhi Allah, dan taat kepada beliau adalah taat kepada Allah, maksiat kepada beliau adalah maksiat kepada Allah. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi munkar, Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun mereka melakukan itu lillah, bukan karena untuk membesarkan dirinya atau kelompoknya atau ingin menghinakan orang lain, bukan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.